Kalau tadi dikatakan dari badan juga bisa, apa yang di badan tuh? Contohnya jidatnya di apa? Ditemen. Itu jadi riya juga itu ya. Kenapa? Ada itu orang kalau gak ada kerjaan gini-giniin tuh. Pakai apa digosok-gosok, padahal gak pernah sujud dia tuh. Digosok-gosok biar hitam. Kenapa? Ya ada, yang benar ada. Memang orang ahli sujud betul, ahli sujud benar ya. Mungkin karena dia sujudnya kepada benda yang kasar kayak gini ya lama-lama jadi berbekas. Tapi kalau dia sujudnya, tapi sebetulnya sujud itu ada ilmunya bu. Kalau pengen nggak berbekas, kan ketika sujud itu kan minimal sujud itu kan tumaknina ya. Apa tumaknina? Ini kita pikir dulu. Apa tumaknina? Tumaknina itu kan diam sejenak minimal cukup baca subhanallah, kan begitu. Jadi artinya kita kan sujud nih, di antara syaratnya rukunnya sholat adalah sujud dan juga tumaknina, kan gitu ya. Sujud nih, plak, subhanallah, selesai kan. Nah ada orang pengen sujudnya lama tapi gak pengen hitam, gimana caranya? Set tumaknina dulu, setelah tumaknina langsung ke atas dia, ke sini, ke atas ini. Pertama kan sujud sini ya, plak, tumaknina dulu, sudah cukup tumaknina, lalu dia gak mau bangun, langsung gininya yang ditekan ini. Lama sudah baca macam-macam. Kan kalau ini kan gak kelihatan sekalipun hitam ya. Tapi ternyata dia ahli sujud. Itu caranya. Ya, jadi itu cara biar tidak hitam. Sekalipun dia sujud lama, gak hitam jidatnya. Kenapa? Karena di sini hanya sujudnya pas rukun selesai, tumaknina selesai, seret, cukup subhanallah sudah sah kan ya. Lalu dia geser begini. Ya, lamain sudah begini ini. Ini hitam kan gak kelihatan di sini. Nah, itu gak apa-apa itu. Atau kalau enggak pakai surban yang agak begini nanti, agak begini ya. Tapi sujudnya yang wajib itu tumaknina kan, di sini yang disujudkan. Pas lebihnya dari tumaknina langsung ke sini. Kan sudah aman. Enggak akan hitam. Begitu caranya. Atau pakai itu, kalau enggak pakai apa? Pakai yang empuk. Yang empuk. Ya, yang empuk. Jadi sekalipun ibu lama sujud sampai nangis dalam sujud, insya Allah nggak akan berbekas di sini. Dan saya lihatin tuh para ulama-ulama itu, termasuk guru-guru saya, nggak pernah saya ngeliatin jadanya hitam, nggak ada. Hah? Rata-rata sujudnya itu jadanya itu bersih. Dan kalaupun ada memang juga yang hitam. Tapi biasanya kalau keluar dia begini petinya. Kalau dia jalan. Ada guru-gurunya anak saya itu di Jawa itu. Jadi kalau jalan dia begini. Jadi nggak kelihatan, tapi kalau dibuka gini kelihatan hitam. Begitu. Jadi itu ada caranya ya, kalau kita tahu ilmunya tadi itu caranya. Sujud dulu tumaknina selesai, lalu selebihnya ke atas. Udah banyak apa saja yang mau dibaca itu. Sampai lama sujudnya, sampai berdoa dan macam-macam. Sehingga sekalipun lama hitamnya nanti di atas di sini. Kalau di sini nggak kelihatan pada orang. Lanjut ya. Kal ujbih, sebagaimana membanggakan, sebagaimana bangga bi taatillah, dengan ketaatan kepada Allah. Nah, ini juga sama. Ini juga termasuk maksiat hati. Bangga ya. Bangga dengan taat kepada Allah. Bahwa ini ada penjelasannya. Bahwa adapun yang ujub, syuhudul ibadah, ialah melihat ibadah sodiratan, hale muncul, minan nafsi, atau timbul minan nafsi dari diri, ghaiban anil minnah, bukan anugerah Allah gitu ya. Ghaiban anil minnah, bahasa yang ringkas ya. Ghaiban anil minnah, tanpa anugerah dari Allah. Jadi melihat ibadah yang kita kerjakan ini merasa dari diri sendiri kemampuannya, tidak merasa pertolongan Allah. Itu namanya ujub ya. Jadi bangga, wah hebat saya, bangga mampu berbegini. Itu namanya ujub.
Jadi bangga dengan taat kepada Allah. Bukan, ujub itu bangga dengan taat. Tadi itu membanggakan diri dengan ketaatan dan merasa ketaatan itu bukan pertolongan Allah dari diri sendiri kemampuannya. Nah, itu namanya ujub. Wasyakku, dan juga ragu fillahi, di dalam adanya Allah, dan juga di dalam Maha Esanya Allah ya. Nah, ini juga termasuk maksiat hati. Jangan sampai kalau ada seperti itu langsung dilawan ya. Wal amnu, dan juga merasa aman mimakrillah, dari adab Allah. Mimakrillah, dari adab Allah, merasa aman dari adab Allah. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang yang merugi. Artinya begini, ada orang tuh merasa aman dengan siksa Allah, dia itu terus beramal jelek, berbuat maksiat, dan dia punya pikiran pasti nanti Allah ampunin begitu. Terus dia berbuat jelek, maksiat, lalu di hatinya berpikir Allah kan Maha Rahman Maha Rahim, pasti saya diampuni misalnya. Terus begitu, itu namanya merasa aman daripada adab Allah. Itu tidak boleh itu. Itu maksiat, jangan diteruskan. Iya kalau dia sempat tobat. Ya, kalau nggak sempat tobat lalu mati. Kan begitu. Nah, ini termasuk hati-hati ini. Jadi jika ada orang berbuat maksiat, kita sendiri nih berbuat maksiat, kita sadar dengan maksiat itu, tapi di samping itu ada terbesik di hati, lanjutkan aja, Allah kan Maha Rahman Maha Rahim. Itu jangan diikutin. Berhenti, langsung hentikan berbuat maksiat itu. Itu adalah tipu daya setan itu ya. Termasuk maksiat hati itu. Nah, tentang tadi itu, tentang yang Allah Ta'ala Maha Rahman Maha Rahim, itu bagi orang sudah terlanjur itu. Sudah terlanjur berbuat maksiat banyak. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Jadi tapi kalau kita lagi berbuat maksiat, lalu kita punya pikiran seperti itu, dan maksiat itu kita terusin, enggak dihentikan, nah itu yang dimaksud maksiat hati. Jangan sampai tertipu ya. Mana lagi? Wal amnu wal qunutuh, dan juga putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah. Ini yang bagi orang yang sudah terlanjur berbuat maksiat ya, pendosa besar, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sekalipun seperti apa dosanya, yang penting tidak syirik kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Wa takabburu, dan juga takabbur an ibadillah, ala ibadillah, atas hamba-hamba Allah. Wa huwa, adapun yatakabbur, raddul haq, ialah menolak kebenaran, al-alladhi huwa khilaful batil ala qailihi, menolak kebenaran. Jadi dia sombong padahal dia sudah salah, enggak mau disalahkan. Yang benar ada tetangga kita, teman kita. Kita tolak kebenaran dia, kita sendiri yang merasa benar. Itu namanya takabbur ya. Wastihqarun nas, dan merendahkan manusia. Ini termasuk juga maksiat hati ya. Wastihqarun nas, dan meremehkan atau merendahkan manusia. Wa ru'yatuhu, dan memandangnya ya orang, annahu, sesungguhnya ya orang, khairun, ia lebih baik, min katsirin, dari orang banyak, min khalqillah, dari makhluk Allah. Jadi merendahkan manusia dan dia memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini maksiat hati juga ya. Jangan sampai dibiarkan ketika ada pikiran seperti itu.
Bahkan kalau kata Imam Al-Ghazali itu ya, sebetulnya baik dan buruk itu bukan sekarang, terakhir nanti. Sedangkan terakhir kita belum ada yang tahu. Jadi sekarang bisa saja baik akhirnya jadi buruk, atau sebaliknya bisa saja sekarang buruk akhirnya jadi baik. Jadi kalau di dunia ini bukan ukuran orang baik, tapi baik itu nanti setelah kita akhir hidupnya ya. Bahkan banyak. Kenapa? Iya, kenapa? Ya kalau sekalipun dia punya dosa besar di awal, tapi kalau akhirnya taubat kepada Allah, misalnya, dia ini diampunin dia oleh Allah. Yang penting tidak syirik kepada Allah ya. Yang penting tidak syirik kepada Allah, semuanya akan diampuni oleh Allah. Tidak ada masalah itu. Yang penting jangan putus asa kepada Allah, taubat dan tidak syirik ya. Dan juga banyak kisah-kisah orang yang ahli ibadah akhirnya jadi orang kafir, seperti kisahnya Barseso. Pernah dengar kisahnya Barseso itu? Kenapa? Ahli ibadah itu akhirnya meninggal jadi orang kafir, penyembah iblis. Itu bukan orang kecil, bahkan dia itu Barseso itu dalam kisahnya itu dia termasuk orang yang punya karomah tinggi. Kalau ada orang gila itu disentuh sama beliau langsung sembuh itu. Iya, waktu jayanya itu, karomahnya itu. Tapi akhirnya jadi orang yang sul khotimah, naudzubillah. Jadi jangan sampai kita ini merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, gimana solusinya? Kata Imam Ghazali, solusinya ialah bahwa baik buruk itu penentuannya nanti ketika akhir. Sekarang belum penentuan nih.